Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmiana Nurul Saada dari kelas PGMI 4A. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai program tahunan, program semester, silabus, dan RPP untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama ada program tahunan atau prota. Program tahunan atau prota merupakan susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Fungsi dari program tahunan itu sendiri yaitu yang pertama, untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan maksimal. Yang kedua yaitu sebagai pedoman untuk menyusun program-program selanjutnya, seperti program harian, program mingguan, dan program semester. Yang ketiga yaitu untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran yang tersedia agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan mudah diterima oleh peserta didik. Dan yang keempat yaitu sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Komponen yang tersusun dari program tahunan yang saya dapatkan yaitu ada mata pelajaran, satuan pendidikan, tahun pelajaran, dan kelas. Sedangkan komponen yang terdapat dalam tabel yaitu seperti semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Kekurangan dari prota ini yaitu kurangnya mencantumkan mengenai 4 kompetensi inti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pengertian program semester atau PROMES. PROMES atau program semester termasuk ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau pencapaian yang akan diraih selama 1 semester ke depan. Arti semester sendiri yaitu satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan selama 6 bulan. Fungsi dari program semester atau PROMES yaitu yang pertama, guru memiliki gambaran kegiatan belajar yang dilakukan selama 1 semester. Yang kedua, dapat memudahkan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 semester sesuai perencanaan. Yang ketiga, PROMES dijadikan pedoman guru untuk mengajar dan membawa suasana KBM lebih baik. Yang keempat yaitu sebagai bahan dalam penyusun data dan mencapai keseimbangan kerja. Dan yang kelima yaitu sebagai tolak ukur keefektifan proses pembelajaran. Data PROMES yang saya dapatkan yaitu terdapat komponen seperti satuan pendidikan, mata pelajaran yang digunakan, kompetensi dasar, alokasi waktu, serta tahun pelajaran. Kekurangan dari PROMES ini yaitu memberikan tanda berupa warna pada hari libur dan hari perayaan. Untuk selanjutnya yaitu pengertian silabus. Silabus merupakan gambaran standar kompetensi yang di dalamnya berisi komponen-komponen yang terdiri dari materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, hingga parameter kompetensi yang akan dicapai dalam bentuk penilaian. Silabus sendiri merupakan cikal bakal acuan yang digunakan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Fungsi dari silabus yaitu yang pertama sebagai acuan dalam membuat rencana pembelajaran, dimulai dari rencana pembelajaran tentang kajian mata pelajaran, pengembangan penilaian hasil pembelajaran, hingga pengelolaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi penulis buku siswa dalam menyusun isi buku sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan kurikulum atau satuan pendidikan yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu dalam memaksimalkan dan menjadi sarana untuk mengaktualisasikan kurikulum secara optimal di tingkat satuan pendidikan. Komponen dari silabus yang saya dapatkan yaitu terdapat nama madrasah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Sedangkan komponen yang terdapat dalam tabel yaitu terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, nilai kebudayaan dan karakter bangsa, kewirausahaan, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Menurut saya, data silabus yang saya dapatkan sudah benar. Selanjutnya yaitu pengertian dari RPP. RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Fungsi dari RPP itu sendiri yaitu yang pertama,
Yang pertama, RPP akan lebih mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya yaitu pengertian dari RPP. RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Fungsi dari RPP itu sendiri yaitu yang pertama, RPP akan lebih mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.